Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anakku yang saya banggakan. Besok berkaitan dengan penilaian akhir semester, berikut sedikit ada tambahan materi yang mungkin bisa dipelajari pada malam hari ini. Tentunya materi kita yang pertama adalah jasa profesi dan profesionalisme. Ini adalah sebuah usaha, kegiatan yang bisa dilakukan yang memang sifatnya itu tidak lebih pada fisik. Nah, dalam jasa profesi itu ada beberapa hal yang kita lakukan sebelum masuk ke dalam jasa profesi, yaitu menganalisis kebutuhan dari pasar, bisa dilakukan secara daring, bisa dilakukan secara luring. Berikutnya yang kita lakukan adalah mendesain. Dalam hal ini kita melakukan desain itu menggunakan flowchart. Dalam flowchart ini nanti akan kita coba adalah bagaimana membuat alur sebuah proses menggunakan berupa simbol-simbol. Dalam hal ini yang perlu Bapak sampaikan yang pertama, setiap kita membuat flowchart harus diawali dengan simbol seperti ini atau ini adalah simbol mulai atau selesai. Yang kedua, setelah ada simbol dilanjutkan dengan input data. Ini adalah simbol untuk input data. Nah, yang berikutnya ada simbol decision atau membuat sebuah pilihan. Nah, terus dilanjutkan dengan simbol berikutnya adalah proses. Dan setelah proses, kalau memang ada kegiatan selanjutnya, silakan dilanjutkan. Namun, ketika sampai dengan proses, maka bisa diakhiri dengan end kembali. Nah, di sini dalam menggunakan flowchart, kita pastikan arahnya harus tepat. Ada seperti ini, arahnya ke sini, arahnya ke sini, arah ini adalah arah terakhir. Nah, terus ketika sudah kita input sebuah nilai X, umpamanya sebuah nilai, di sini kita input nilai X, maka selanjutnya adalah kita cek apakah nilai itu X itu sudah memenuhi kriteria tertentu. Contohnya dalam simbol ini biasanya dalam kegiatan sehari-hari kita menggunakan if atau bisa juga disebut dengan jika. Nah, jika dia terpenuhi maka dilanjutkan ke bawah. Namun jika tidak terpenuhi maka diulang kembali ke atas. Ada juga beberapa hal yang dibuat jika terpenuhi ke bawah dan jika tidak terpenuhi juga tetap melalui proses. Dilanjutkan kalau memang sudah selesai bisa langsung ke bawah. Selesai. Jadi ini start, input data, cek, pengecekan, terus proses. Jadi ketika benar dan ketika tidak benar bisa dilakukan proses dan selesai. Ini yang berkaitan dengan flowchart, jadi silakan dipastikan memahami simbol-simbol dan cara menggambarkan dalam bentuk flowchart. Berikutnya lagi yang akan kita coba adalah di sini setelah tadi kita sudah melakukan analisis, sudah mendesain, maka lanjutnya adalah membuat. Nah, produk yang kita buat yang sudah kita pelajari selama ini adalah bagaimana mendesain sebuah video. Dalam mendesain video itu yang sudah kita gunakan adalah menggunakan Filmora. Filmora di sini bisa kita lakukan dengan berbagai hal. Di sini ini adalah tampilan Filmora yang terdiri dari media. Ini kita ambil contoh saja sembarangan. Ini adalah contoh-contoh teman-temannya ketika sudah ada kegiatan tadarus. Baik, kita ambil saja umpamanya yang ini. Mohon maaf ketika nanti foto Anda digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Di sini nanti ada media, ada audio, ada title, ada transisi, ada efek, ada elemen, ada split screen. Semua fungsinya silakan dimanfaatkan. Di sini ada time, ada timeline atau storyboard. Kita buat resolusinya 128/720. Kalau ini kita play, dia akan selalu diawali dengan countdown. Countdown, ternyata kita ingin countdownnya itu tidak lagi dimulai dari 5, tapi hanya pinginnya mulai dari 3. Di sini bisa kita potong, cukup dengan mengklik tanda gunting di sini, dan atau menggunakan split. Ini kita hapus, sehingga sudah mulai dari angka 3.
Sebuah gambar atau sebuah audio itu bisa kita rubah-rubah. Contoh seperti ini, gambar ini kita mau potong di sini, terus kita potong agak jauh sebelah sini, ini kita hapus. Tentunya pertemuan gambar ini akan kurang bagus tampilannya, sehingga kita bisa tambahkan yang namanya transisi. Transisi boleh saja kita menambahkan transisi yang seperti apa. Ini kita sudah tambahkan transisi. Ada nanti proses perpindahan dari satu video ke yang lain itu terjadi perbedaan. Baik, ada kelemahan dari transisi. Transisi itu akan menutup atau memotong gambar sebelumnya dan sesudahnya. Jadi transisi sangat jarang digunakan untuk film-film. Berikutnya, di sini ada fade in, fade out. Di sini bisa kita double klik audionya. Di sini nanti akan kita temu dengan, atau kita mulai dari video, ada yang sudah kita gunakan, ada Chrome key. Ini tidak bisa kita buat Chrome key karena memang latarnya bukan dibuat untuk Chrome key. Di berikutnya di sini ada juga angle filter untuk memisahkan ketika kita menggunakan Chrome key. Itu ada stabilizer, minimal ada dua hal yang bisa harus dipahami, stabilizer dan Chrome key. Ada audio. Audio di sini ada fade out, ada fade in dan ada fade out. Jadi kalau fade in itu adalah ketika memulai suaranya tidak langsung besar, jadi dimulai dari yang kecil. Ini perhatikan di sini. Ini dia akan bergeser. Jadi hasilnya di sini untuk fade out adalah ini. Jadi fade out, fade in bisa kita lakukan. Nah, berikutnya setelah fade out, fade in, ada audio. Audio itu yang sudah ada seperti ini. Ada audio seperti ini. Ini bisa kita masukkan, umpamanya kita taruh berada di audio 1. Terus kita ingin memotong. Asumsikan bahwa kita punya audio itu ada 2. Walaupun ini pada prinsipnya adalah sama. Nah, supaya nanti suaranya tidak terlalu bertabrakan, maka kita bisa menggunakan fade in dan fade out. Yang ini, fade in-nya kita geser ke sini, dan yang ini, fade in-nya kita geser ke sini. Sehingga nanti suaranya tidak langsung bertabrakan. Kalau dia tidak mau digeser, kita bisa menggunakan fade out dari sini. Nah, itu yang berkaitan dengan fade in, fade out. Terus yang berikutnya ada juga yang namanya kita menggunakan crop to zoom. Nah, crop to zoom ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, bisa menggunakan transisi, bisa menggunakan elemen. Di sini nanti yang kita butuhkan, ini kita perkecil. Oke, nanti akan tampilnya dia akan lebih kecil seperti ini. Itu yang namanya crop to zoom. Dan beberapa hal yang bisa dilakukan untuk title ini silakan bisa ditarik dan sebagainya, tinggal ditarik saja. Terus ada transisi. Transisi tadi fungsinya adalah pertemuan antara dua video yang berbeda. Alangkah baiknya dibuat transisi. Di sini ada efek. Efek dengan transisi tentunya ada perbedaan. Contohnya ada efek seperti ini. Jadi ini lebih pada efek warna. Warnanya nanti akan sedikit berbeda dan sebagainya. Efek yang lain masih cukup banyak. Ada elemen itu nanti adalah tampilan-tampilan yang bisa kita munculkan pada saat video berlanjut. Dan terakhir ini adalah split screen. Split screen ini ya kita bisa menampilkan gambar secara bersamaan dalam jumlah yang banyak. Seperti contoh yang kita lihat saat ini. Baik, itu yang berkaitan dengan pembuatan proyek menggunakan Filmora. Silakan dipahami semua media yang ada di sini. Kita lanjutkan dengan materi yang berikutnya adalah, kalau tadi kita sudah membuat, yang berikutnya adalah menjual. Ketika bahasa menjual, maka di dalamnya itu ada yang namanya kemasan. Kemasan itu sangat menentukan sebuah produk. Ketika kemasannya bagus, kemungkinan besar akan dibeli orang. Atau kemasannya jelek, walaupun produknya bagus, bisa jadi orang tidak akan beli. Berikutnya ada dalam menjual itu ada istilah konsinyasi. Konsinyasi itu adalah proses menitipkan barang
ke toko tertentu, nanti hasilnya akan diambil setelah barangnya terjual. Berikut pekerjaan yang sudah pernah kita coba berkaitan dengan teknologi terapan. Teknologi terapan nanti akan kita bahas yang sudah pernah kita coba. Kita pernah menggunakan yang namanya Tinkercad. Tinkercad ini adalah salah satu aplikasi atau simulator yang digunakan untuk elektronik dan desain. Di sini yang sudah kita coba ada yang namanya LED. LED itu adalah sebuah lampu yang voltasenya cukup rendah. Dan kita juga sudah menggunakan resistor sebagai hambatan. Pernah juga kita menggunakan yang namanya saklar. Saklar ini kakinya ada 3, berarti inputnya 1, outputnya 2. Terus kita juga sudah menggunakan baterai. Baterai ada seperti ini, baterai ini kita bisa perbanyak, bisa juga kita kurangin. Satu baterai nilainya 1,5 volt. Nah, langkah yang berikutnya sudah pernah kita coba adalah LDR. LDR ini adalah sebuah sensor yang bisa membaca terang gelapnya sebuah cahaya. Berikutnya ada sensor jarak, dan satu lagi kita sudah pernah menggunakan yang namanya sensor gerak. Kembali tadi, sensor cahaya dia akan bekerja berdasarkan cahaya. Kalau ini berdasarkan jarak, dan ini berdasarkan adanya gerak di depannya. Nah, gerak itu tapi adalah gerak tentunya makhluk hidup. Terus kalian ketika mau mencoba-coba untuk latihan ini bisa menggunakan template yang sudah ada di sini, bisa dipilihkan Arduino, selanjutnya bisa dicari. Ini ada contoh yang bisa digunakan. Ini adalah sebuah sensor, sebuah motor servo yang mana bisa digerakkan berdasarkan perintah yang kita buat. Nah, terus yang lainnya ada seperti ini juga. Ada sensor jarak. Nah, ini bisa kita uji coba sensor ini. Ini motor servo yang memang sudah diprogram untuk jalannya seperti itu. Biasanya digunakan motor seperti ini adalah untuk membuka pintu. Yang kita coba sekarang ini adalah sensor jarak. Dia akan mengetahui berapa jaraknya. Hal ini bisa kita lakukan ketika jarak sekian pintu terbuka, ketika jarak sekian atau lebih pintu tertutup, dan sebagainya. Nah, kita ambil satu contoh lagi, berikutnya yang berkaitan dengan LDR. Kita coba salah satu contoh yang berkaitan dengan LDR, kita pilih all semuanya tentunya supaya semua komponennya keluar. Di sini sudah ada LDR. LDR ini fungsinya adalah membaca cahaya. Terus ketika ini kita play atau kita kasih contoh yang lebih detail ya. Kita coba pilih basic. Basic itu ada lampu LED. Terus kita cek ada baterai di sini. Baterainya kita buat 2. Kita lanjutkan dengan kita bisa ukur voltasenya itu seperti apa besarnya. Nah, kaki positif kita masukkan ke salah satu kaki dari LDR. Terus kita sambung ke LED. Dan dari LED ini satu kakinya kita taruh ke negatif. Memastikan berapa voltase yang bisa dikeluarkan oleh LDR, bisa kita klik seperti ini. Kita klik sini. Nah, ini kita coba tes. Saat ini LDR itu bisa mengeluarkan voltase dari 3 volt hanya 1,59. Ketika ini kita klik, dia bisa mengeluarkan voltase terbesarnya sampai dengan 1,87. Nah, kalau seandainya baterainya kita perbanyak, ternyata dia bisa mengeluarkan 1,9. Kita berbesar kembali sampai 4 baterainya, dia mengeluarkan tetap 1,96. Jadi
tidak terlalu banyak pengaruh yang ketika kita menambahkan voltasenya tinggi. Ini menunjukkan ketika sedang terang cahayanya maka lampunya semakin terang. Tentunya nanti sebaliknya dalam kehidupan, ketika cahayanya terang mestinya lampunya mati. Nah, itu demikian yang bisa Bapak sampaikan berkaitan dengan materi yang bisa kalian nanti menjadi bahan dalam persiapan untuk PAS. Terima kasih.